Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Ayu. Selamat sore Pak. Mohon maaf nih mengganggu. Sebelumnya saya mengganggu waktunya dan menyita waktunya karena saya di sini ditugaskan di program guru penggerak untuk bisa melakukan observasi dari pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kenapa saya memilih Bu Ayu? Karena saya pikir Bu Ayu itu seorang guru yang sudah sangat progresif gitu dalam pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran di kelas gitu, dan mampu untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau dalam program guru penggerak sendiri, pembelajaran berpusat pada murid ini ada keterampilan merencanakan dan melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid yang merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada guru. Nah, kabar pusata pada murid itu bisa dilihat dari penumbuhan suasana kelas yang menerapkan disiplin positif, pemenuhan kebutuhan belajar murid dalam proses pembelajaran, serta penerapan strategi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional pada murid. Nah, saya pikir dan saya lihat beberapa kali Bu Ayu dalam praktek pembelajarannya sudah berhasil untuk menerapkan ini. Makanya saya tertarik untuk sedikit mengganggu kelasnya, lalu mencoba untuk mengobservasi di kelas. Sedangkan kalau boleh saya tahu Bu Ayu, sebelum kita masuk ke kelas, tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang direncanakan oleh Bu Ayu itu apa? Oke. Jadi kalau untuk tujuan pembelajarannya sendiri, kebetulan hari ini Pak Adi masuk di kelas materi membaca puisi. Tujuannya adalah untuk siswa memahami puisi, bahwa puisi itu bukan cuma untuk seseorang yang ingin jadi sastrawan atau ingin menulis puisi, tapi juga untuk lebih mengekspresikan diri seperti itu. Kemudian, tapi kita juga harus mengetahui atau kita juga harus memahami bahwa tidak semua siswa itu menyukai puisi. Betul. Tidak semua siswa itu pandai menulis puisi. Sehingga mungkin kita sebagai guru bahasa Indonesia juga harus mengetahui kira-kira apa nih jalan tengahnya gitu ya, untuk materinya tetap tersampaikan, kemudian produknya juga tetap ada ya, mungkin disesuaikan dengan yang disukai atau disesuaikan dengan kemampuan siswa. Oke, berarti secara tidak langsung Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, terutama diferensiasi produk ya Bu ya. Jadi kalau saya boleh lihat dan simpulkan, area pembelajaran yang hendak dicapai itu adalah bagaimana anak bisa berdiferensiasi ya, mendiferensiasikan kemampuan mereka itu lewat apa saja Bu? Yang pertama adalah membaca puisi. Nah, puisinya ini siswa sebenarnya boleh memilih untuk puisi yang sudah ditulis oleh penyair, tapi kebanyakan juga siswa sudah menulis puisinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah membantu menulis puisi juga, tapi menggunakan teknik blackout ya. Okay. Ya. Kemudian yang ketiga adalah musikalisasi puisi. Nah, ini biasanya lebih berkelompok. Kemudian ada yang siswa yang mungkin kurang kalau secara individu dia suka malu atau tidak percaya diri, tapi kalau misalnya dengan kelompoknya biasanya dia akan lebih kreatif lagi. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Bu Ayu, strategi apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Ibu untuk bisa menerapkan konsep pembelajaran ini di kelas? Nah, yang pertama saya harus mengetahui dulu kemampuan siswa, menyeleksi dulu kira-kira siswa yang mungkin berbakatnya lebih ke musikalisasi siapa, kemudian siswa yang lebih pandai atau pandai mengekspresikan melalui bacaan siapa, kemudian siswa yang lebih cenderung suka menulis tapi tidak suka membaca atau mungkin kurang pandai di musikalisasi. Berarti akan ada 3 kategori untuk puisi. Begitu ya Bu ya. Berarti nanti implementasi pembelajaran akan mengedepankan pembelajaran diferensiasi ini. Nah, berhubung waktu juga sudah dekat ya Bu ya, mari kita sama-sama langsung ke kelas saja untuk kita bisa lakukan observasi di kelas, sehingga nanti saya juga bisa melihat dan bukan berarti saya mampu atau lebih tahu, enggak ya Bu ya. Kita sama-sama sharing saja, sama-sama belajar sehingga nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang memang terbaik buat murid kita. Mari Bu Ayu, kita ke kelas. Hatur nuhun.